Ini dari BMS. Setelah sekian lama kita akhirnya bisa bikin video karena kemarin-kemarin agak ribet di bengkel. Jadi ini video tentang review berbagai macam knalpot yang dipasang di mesin ZX standar ya. Review ini melibatkan beberapa rider dan motor dari teman-teman ZX Community Indonesia. Seperti bisa dilihat, review kita di sini diperjelas dengan data di sini. Semua mesin standar ya, makanya STD standar. Nah, non katalis itu artinya sudah nggak pakai katalis ya knalpotnya. Gitu. Dan ini tipe silencernya. Ya. Kalau ada tulisan full berarti dia full system. Selain itu dia hanya silencernya aja. Jadi bukan review knalpot mana yang bagus mana yang enggak ya guys. Jadi tolong diperhatikan, review kita hanya untuk melihat seperti apa sih karakter mesin ZX setelah dipasangi knalpot aftermarket. Dan ini semua data berdasarkan Ondyno ya, on-wheel Ondyno. Review ini dibikin itu karena beberapa rider itu kurang paham guys, karena hanya melihat dari besar-besaran HP, padahal dalam karakter motor itu bukan HP aja ya yang jadi pedoman ya. HP iya penting, torsi iya penting, tapi semuanya. Nah, pembahasan pertama kita coba compare ya antara motornya Bro Aji dengan Broken ya. Jadi punya Broken yang biru, Bro Aji yang hijau ya. Di sini terlihat jelas sih guys bahwa dengan spek yang Acra full system dengan filter udara udah Verox dan gearnya sudah dinaikkan menjadi 50, itu motornya Broken dari bawah sampai tengah itu bisa dibilang jauh ya di atasnya Bro Aji gitu ya. Makanya torsinya dia kalau dilihat dia 20,9, Bro Aji hanya 19,9 ya. Jadi hampir satu perbedaannya di torsinya ya. Di grafik pun terlihat jelas gitu. Jadi kalau bisa dibilang motornya Broken buat harian ya, bawa ke tengahnya itu enak banget. Ini pasti meluncur langsung cus gitu. Nah, tapi kalau ada trek lurus panjang ya bisa terlihat jelas juga. Tuh, motornya Bro Aji di atas 15 ribuan nyusul ini guys gitu. Jadi memang ketika motor Broken udah duluan nih ya di start awal mungkin ya, tapi setelah 14.000 nafas habis. Jadi nanti motornya Bro Aji yang mungkin akan di ujung-ujungnya akan lebih dapat gitu ya. Nah, ini kita coba bandingkan antara motornya Bro Effendi dengan Broken ya. Kita coba bandingkan kenapa? Unik nih guys, karena hampir sama speknya, yaitu pakai Acra full system, filter udara sudah pakai Verox. Hanya gear saja nih, gear Broken sudah naik mata jadi 50, Bro Effendi mata 48 ya. Tapi perlu diketahui Bro Effendi motornya sudah pakai velg yang OS yang cetar membana harganya, jadi bobot putaran di on wheel itu jauh lebih ringan. Karakternya bisa dilihat dari sini guys, karena karakternya memang pakai full sistem Acra, nggak jauh-jauh beda ya. Cuman somehow karena perbedaan gear bisa dilihat ya, dari bener-bener bawah bener-bener sampai RP 8 ribuan ya, motornya Broken itu torsinya di atasnya Bro Effendi gitu ya, karena memang itu pengaruh gear. Tapi kalau dilihat atas-atasnya Bro Effendi karena gearnya 48, dia masih tetap dapat nih guys ya. Jadi di atas RPM mau ke 16 ribuan motornya Bro Effendi masih ngacir gitu. Tapi motornya Broken habis nafas di RPM 15 ribuan. Tapi tetap bawah ke tengahnya motornya Broken lebih ya, lebih dari data itu lebih kelihatan torsinya gitu ya. Walaupun torsi maksimalnya yang didapat itu selisih ya nggak gede, nggak jauh-jauh banget lah gitu ya, hanya 0,2an. Nah, perbandingan yang berikutnya saya coba masukin semua knalpot yang underbelly nih ya gitu ya. Jadi ada Bro Effendi, Broken sama Bro Reza ya. Tadi Bro Effendi sama Broken kita bahas. Nah, kita tambahin yang merah nih datanya Bro Reza ya. Kalau bisa dibilang linear sih, bawah ke tengahnya agak-agak landai, di atasnya torsi maupun powernya
di bawahnya Broken sama Bro Effendi ya gitu ya. Cuman perlu dilihat guys bahwa ini masih ada katalis. Jadi kebayang sih, saya yakin kalau misalnya katalisnya dibuang nanti motornya Bro Reza nggak jauh-jauh lah gitu dengan speknya Broken ya. Nah, dari data sementara bisa kita simpulkan ya guys ya, berarti bukan masalah HP dengan torsi aja ya, tapi yang penting rider itu tahu cara makainya motor ya. Jadi bukan tinggi-tinggian HP, bukan tinggi-tinggian torsi, yang penting rider itu paham karakter motornya. Jadi ngegasnya juga enak, sesuai dengan ngegas karakter motor. Nah, sebagai contoh nih guys, motornya Bro Aji, kalau kita lihat dari data ya, itu ngegasnya enaknya di 14 ribuan ngoper-ngopernya ya. Jadi dari 2 sampai 4 enakan di 14 ribuan. Mungkin gigi gear 5 atau 6 ngalusin boleh lah sampai limiter. Jadi jangan 2 sampai 6 dibabat di limiter terus gitu ya guys ya. Jadi ini contoh aja datanya. Nah, kita lihat kalau knalpot underbelly contohnya motor Bro Effendi, di gasnya enggak 14.000 guys, ngoper-ngopernya justru di 12 ribuan gitu. Motornya ini enak banget dioper di 12 ribuan 2 sampai 4 nya, tapi 5 sampai 6 bebas mau ngalusin. Sampai limiter juga nggak apa-apa gitu. Jadi udah paham ya guys perbedaannya. Saat 2000 rpm lumayan loh. Satu ngegasnya di 14.000, yang ini kena knalpot underbelly ngegasnya di 12 ribuan. Untuk motornya Bro Algi sama guys dengan Bro Aji, pasti ngegasnya di 14 ribuan. Coba kita lihat datanya ya kan. Jadi emang torsi tertinggi rata-rata knalpot yang silencernya panjang itu ada di 14 ribuan. 2 sampai 4 lah ngoper-ngopernya di 14 ribuan aja. Oke. Nah, untuk Broken kita lihat ngoper-ngopernya ya tadi ya di 12 ribuan udah enak, dan napasnya juga ya, tapi di 15 ribuan ya guys, itu udah lumayan mentok, dia udah dapet HP tertinggi. Setelah itu dia drop. Untuk Bro Reza, nah ini walaupun knalpot underbelly tapi masih ada katalisnya ya guys ya. Jadi memang karena masih ada katalisnya, belum plong banget lah istilahnya knalpot, dia masih harus nyari RPM tinggi ya, masih nyari RPM di 14 ribuan untuk dapat torsi tertinggi. Jadi Bro Reza walaupun underbelly, karena masih ada katalis, ngoper-ngopernya di 14 ribuan. Nah, jadi itu aja guys review dari BMS, semoga berguna. Jadi sekali lagi kita coba ingatkan, motor itu bukan cuma gede-gedean HP tapi harus tahu karakter. Jadi ridernya paham ya guys ya. Kenapa saya selalu bilang gitu? Bayangin di MotoGP Ducati punya horsepower tertinggi ya. Kalau misalnya semua berdasarkan HP, harusnya Ducati menang dong. Tapi kan enggak gitu ya. Jadi yang penting rider paham karakter motor. Kenapa? Apapun perubahan di motor, yang partnya udah ganti, mungkin mesinnya sudah upgrade, ridernya harus paham ya. Jadi nggak ngegas sembarangan. Nah, mungkin next time kita coba review pengaruh filter udara ya guys, terhadap karakter motor, karena pasti pengaruh. Jadi pemakaian filter udara itu pengaruh, apalagi nanti kita coba tampilkan data AFR ya. Ini belum kita bahas data AFR-nya. Jadi sekali lagi buat pengingat teman-teman rider ya, apapun motornya, yang penting harus tahu karakter motor ya. Sudah dijelaskan dari awal bahwa bukan hanya gede-gedean HP atau gede-gedean torsi, yang penting tahu karakter motor. Jadi tahu ngegasnya di mana, kekuatan motor itu di bagian mananya. Oke, itu aja sementara dari BMS. Yang penting keep safety riding and stay safe. Thank you guys.